warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Janah. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 yang akan membahas materi tentang perbedaan pendapat dalam mazhab. Baik, untuk materinya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Membahas tentang sebab-sebab perbedaan pendapat. Nah, salah satu kenyataan dalam fikih adalah adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Meskipun demikian, kebijaksanaan fikih menetapkan bahwa keluar dari perbedaan pendapat itu disenangi dan mendahulukan apa yang terjadi atau apa yang telah disepakati daripada hal-hal lainnya, di mana terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, adapun sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut adalah: satu, dikarenakan berbeda dalam memahami dan mengartikan kata dan istilah baik dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, dikarenakan berbeda tanggapannya terhadap hadis. Ada hadis yang biasanya tuh sampai kepada sebagian ulama, dan ada juga yang enggak sampai kepada sebagian ulama. Nah, yang ketiga, berbeda dalam menanggapi kaidah-kaidah usul. Misalnya, ada ulama yang berpendapat bahwa lafal am yang sudah ditaksis itu bisa dijadikan hujjah. Demikian pula ada yang berpendapat sebagai macam maf'ul tidak bisa dijadikan hujjah. Yang keempat, berbeda tanggapannya tentang ta'arudi atau pertentangan antara dalil, dan tarjih atau menguatkan satu dalil dengan dalil yang lainnya. Contohnya tuh seperti tentang nasi dan mansuh, tentang pentakwilan dan selain sebagainya. Yang kelima yaitu berbeda pendapat dalam menetapkan dalil yang sifatnya ijtihad. Nah, ulama sepakat bahwa Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahih itu adalah sumber hukum, tetapi berbeda pendapatnya tentang istihsan. Berbeda dengan pendapat sahabat dan lain-lainnya juga. Nah, dari keterangan tadi yang telah saya jelaskan bahwa perbedaan pendapat para ulama itu pada prinsipnya itu disebabkan karena berbeda dalam cara berijtihad. Berbeda dalam cara berijtihad mengakibatkan berbeda dalam fikih sebagian hasil ijtihadnya. Di samping itu, sering pula terjadi perbedaan pendapat akibat lingkungan di mana ulama tersebut hidup atau bersosialisasi, seperti kaul qadim dan kaul jadid dari Imam Syafi'i. Nah, kaul qadim merupakan hasil ijtihad Imam Syafi'i ketika beliau berada di Baghdad, sedangkan kaul hadid merupakan hasil ijtihad Imam Syafi'i ketika beliau hidup di Mesir. Nah, Imam Abu Hanifah dihadapkan kepada masyarakat yang lebih maju berhadapannya di Irak. Nah, sehingga dituntut untuk berpikir secara lebih rasional. Akibatnya, rasionalitas lebih mewarnai mazhab Hanafiyah. Sebaliknya, Imam Maliki berhadapan dengan masyarakat Madinah, tempat Nabi berjuang dan membangun umatnya, sehingga beliau dituntut untuk lebih mengikuti dan mempertahankan urf atau ahli Madinah. Hal ini yang menyebabkan mazhab Maliki lebih bernuansa tradisionalisme. Nah, perlu juga ditekankan bahwa di samping perbedaan pendapat, banyak pula masalah yang disepakati para ulama, baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan dalil kulli ataupun dalil juz'i. Nah, seperti wajib melaksanakan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, membayar zakat, haji bagi yang mampu, dan mewajibkan melaksanakan keadilan, melaksanakan amanat, wajib memelihara ukhuwah, musyawarah, dan lain sebagainya. Haram melakukan pencurian, perampokan, pembunuhan, zina, minum khamar, menuduh zina, menghina orang, melakukan riba, menipu dan timbangan dan sukatan, menjadi saksi palsu, dan lain sebagainya. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang pengaruh perbedaan pendapat para ulama. Perbedaan pendapat ini
sudah terjadi sejak masa Nabi. Hanya saja pada zaman Nabi apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat, ada yang memberikan keputusan akhir yaitu Nabi sendiri. Dengan demikian, perbedaan pendapat dapat terselesaikan. Perbedaan pendapat dalam masalah lainnya yang tidak langsung berkaitan dengan kepentingan umat. Perbedaan pendapat para ulama dalam bidang fikih ini tidak memberikan pengaruh yang negatif sampai ke zaman imam-imam mujtahidin. Namun, setelah orang fanatik kepada satu mazhab atau kepada satu pendapat ulama, maka sering perbedaan pendapat ini mengakibatkan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Dan untunglah di tanah air kita Indonesia ini pengaruh pendapat anutan dan golongan tidaklah meruncing jika dibandingkan dengan keadaan di luar negeri seperti di India, di Persia, dan lain-lain tempat. Pengaruh negatif dari perbedaan pendapat ini ternyata bisa dinetralisasi dengan pendidikan yang meluaskan wawasan berpikir tentang hukum Islam. Antara lain dengan cara muqaranah al-madzahib dan membaca kitab-kitab imam mazhab. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan hikmah perbedaan pendapat para ulama, sehingga memungkinkan kita untuk mentarjih atau cenderung kepada pendapat yang mempunyai alasan yang lebih kuat. Dengan demikian, dari perbedaan pendapat ulama yang ada dengan melihat kepada cara beristinbat, akan tampak mana pendapat yang lebih banyak meraih nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Kita melihat kenyataan bahwa bagaimana juga selama diperkenan ijtihad, maka berarti diperkenankannya ada perbedaan pendapat, sebab ijtihad mengakibatkan adanya perbedaan pendapat para ulama. Ini berarti dituntut sikap toleran terhadap perbedaan pendapat, tidak akan mengakibatkan pengaruh yang negatif. Bahkan perbedaan pendapat bisa memberikan hikmah yang besar dengan berpikir kritis dan bersikap terbuka terhadap perbedaan pendapat para ulama. Maka perbedaan pendapat itu akan memberikan hikmah yang besar. Berikut ini akan dikemukakan beberapa hikmah dapat ditarik dari perbedaan pendapat tersebut. Kita memiliki sejumlah besar hasil ijtihad yang memungkinkan untuk memilih mana alternatif yang terbaik di antara pendapat para ulama yang bisa diterapkan untuk masa sekarang ini. Cara inilah yang sedang ditempuh para ahli hukum Islam sekarang, seperti terbukti dalam perkembangan hukum Islam terakhir. Di samping itu, dengan adanya perbedaan pendapat para ulama, kita akan tahu alasan masing-masing ulama tentang pendapat tersebut. Kenyataan adanya perbedaan pendapat. Kenyataan lain adalah umat Islam pada umumnya yang tidak mampu berijtihad akan mengikuti salah satu pendapat ulama yang baik dengan cara lu maupun takhid. Ini bisa dipahami karena umat Islam yang awam mempunyai iktikad baik untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama. Yang tahu ajaran agama itu adalah ulama atau ahli agama, maka dengan iktikad baiknya itu mereka mengikuti salah seorang ulama, apalagi mereka sering dengar al-ulama warasat al-anbiya. Para ulama itu adalah ahli waris para nabi, oleh karena itu kedudukan ulama sangat tinggi di mata mereka. Fatwa ulama pada pandangan mereka sama dengan fungsi dalil pada pandangan mujtahid. Hal ini tampak dari ungkapan Qu'ud al-Mujihaq al-Am Qa'al ad-dila fi haq al-mujtahid. Sekalipun keharusan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sudah lama dikumandangkan dan disepakati oleh seluruh imam mazhab, tapi tampaknya belum ada model turik al-istinbah yang baru. Akibatnya sering terjadi adanya pendapat baru. Tetapi jika diteliti, ternyata telah ada mungkin ditemukan pada mazhab Hanafi atau Maliki, Syafi'i, Hambali, Dahri, Syi'i atau ulama lainnya. Al-Tarabi wa Abu Saur Laits bin Sa'ad dan lain-lain.
Cara beristinbat untuk masalah baru pun ternyata sama dengan salah satu imam mazhab Dakhiri menekankan pada dakhir nas, sedangkan Maliki dan Hanafi lebih menekankan pada kemaslahatan dan semangat ajaran. Metode-metode lainnya dalam ilmu usul fiqh akhirnya dapat dinyatakan bahwa perbedaan pendapat adalah wajar dalam masalah-masalah ijtihadiyah selama kita tetap bisa menjaga persatuan dan Islamiyah. Perbedaan pendapat menjadi tidak wajar apabila menjurus kepada perselisihan dan permusuhan serta melampaui batas-batas dalil kulli. Baiklah, materi yang terakhir yaitu macam-macam mazhab. Sejak kira-kira pertengahan abad pertama Hijriah sampai pada awal abad keempat, tidak kurang dari 19 aliran hukum yang sudah tumbuh dalam Islam. Kenyataan ini saja cukuplah untuk menunjukkan betapa ahli-ahli hukum kita dahulu tak putus-putusnya bekerja untuk disejalankan dengan kebutuhan-kebutuhan peradaban yang terus tumbuh. Pada masa sekarang ini, tidak kurang dari 6 aliran fikih yang besar dan banyak dianut di dunia Islam, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Syiah, dan yang terakhir mazhab Dahiri. Adanya aliran-aliran dalam fikih ini karena adanya perbedaan di sekitar metode yang berijtihad yang menimbulkan perbedaan pendapat. Dari perbedaan pendapat ini, terbentuklah kelompok-kelompok fikih yang mulanya terdiri dari murid-murid para imam mujtahid. Kelompok ini berkembang dan tersebar. Selain itu, kelompok ini pun mempertahankan pendapat imamnya. Kemudian akhirnya terbentuklah mazhab-mazhab yang seperti kita lihat sekarang. Sebenarnya, para imam mujtahid sendiri tidaklah menganjurkan untuk mengikuti mereka. Yang dianjurkan oleh para imam mazhab justru kembali kepada dalil-dalil yang berijtihad, meskipun dengan cara itu ada kemungkinan hukum yang dihasilkan berbeda dengan pendapat mereka. Dengan kata lain, para imam mujtahid mendorong untuk berijtihad. Hal ini dibuktikan oleh ucapan imam mazhab itu sendiri. Misalnya, Imam Abu Hanifah berkata tentang hasil ijtihadnya, yaitu, "Inilah hasil ijtihadku, tetapi barang siapa yang mempunyai pendapat yang lebih baik dari hasil ijtihadku ini, maka itulah yang harus dipegang." Imam Al-Syafi'i juga berkata, "Apabila hadis itu sahih, itulah pendapatku." Maka Imam Al-Syafi'i akan selalu berpegang pada hadis yang sahih. Dalam hubungan ini, pegangan para imam mazhab dalam berijtihad yaitu, yang pertama, Imam Abu Hanifah berpegang kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan juga pendapat para sahabat. Yang kemudian dalam ijtihadnya, beliau menggunakan qiyas, al-ihtisan, ijma sahabat, dan urn. Mazhab Hanafi banyak terdapat di Turki, Afghanistan, Asia Tengah, Pakistan, India, dan Mesir. Yang kedua, Imam Maliki berpegang kepada Al-Quran, As-Sunnah, amal ahli Madinah, fatwa sahabat, Al-Qiyas, Al-Maslahah, Al-Mursalah, dan Azriyah. Amal ahli Madinah yang dijadikan pegangan oleh Imam Malik adalah perbuatan penduduk Madinah yang tidak mungkin tidak asalnya dari Rasulullah. Mazhab Maliki banyak dianut di Afrika Utara, Sudan, dan beberapa bagian di Mesir. Dahulu mazhab Maliki dianut di Andalusia di Spanyol. Yang ketiga, Imam Syafi'i berpegang kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Istidlal. Mazhab Syafi'i banyak dianut di Arabian Selatan, Yaman, di India Selatan, Muang Thai, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Filipina. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbali berpegang pada Al-Quran, As-Sunnah, fatwa sahabat, Qiyas, Azriyah. Mazhab ini banyak dianut di negara Abaria, Syria, dan beberapa di bagian Afrika. Dan yang kelima, berpegang kepada Al-Quran, As-Sunnah, pendapat sahabat, dan junah mazhab ini dulu banyak dianut di Andalusia, Spanyol. Nafatok mahan menyebar di negeri-negeri Afrika bagian utara. Selanjutnya ada pegangan Syiah adalah Al-Quran. Baik,
itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Bila ada kekurangan kami mohon maaf dalam penyampaian materinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.